Barbarisan, jalan. Digunting ya. Yang ini digunting. Ini yang dirapikan. Yang dirapikan. Gunting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, dibuka dulu tasnya. Saya topinya dibuka dulu tuh ini. Panas karena tidak panas ya. Untuk memulai pelajaran supaya pelajaran hari ini berjalan lancar, silahkan berdoa terlebih dahulu ya. Stop, dipimpin. Siapa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabba. Abitu billahi rabba. Bil Islam dina. Bil Islam dina. Bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Tepuk semangat dulu dipimpin oleh Reja. So. Tepuk semangat. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pada hari ini ya, kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ya. Sekarang kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu. Tanah tumpah darahku, di sana
Anak-anakku yang Bapak banggakan ya, hari ini kita akan belajar yaitu tentang tema 6 ya, kelas 6 yaitu subtema 1. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, apakah hari ini ada yang sudah hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir ya, luar biasa sekali ya. Kalau hadir semua, kalian siap belajar? Siap. Oke, kalau siap ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang formulir. Ada yang tahu ya? Formulir itu apa? Pelajaran yang sudah terlewat apa itu? Silakan. Oke. Apa itu Desa? Silakan berdiri. Kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Formulir. Ya. Ada yang lain? Formulir itu adalah ya kertas yang berisi tentang identitas kita yang harus diisi ya. Itu adalah formulir. Nah, formulir kita lewat karena itu pelajaran yang sudah terlewatkan kemarin. Sekarang kita masuk kepada yaitu tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera ya. Tapi sebelum kita masuk kepada inti materi, Bapak akan memperlihatkan video ya yang akan kalian lihat ya. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara mudah menemukan kata kunci pada judul dan teks bacaan. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Yang disimak baik-baik. Yang pertama adalah mencari kata kunci pada judul bacaan. Judul bacaannya, jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Maka kata kuncinya adalah lingkungan dan koran bekas. Lingkungan dan koran bekas merupakan dua kata kunci judul teks, karena secara umum judul tersebut ingin menyampaikan informasi berupa seorang anak yang memilih untuk menjadi seorang aktivis lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan kita saat ini. Adapun cara yang dilakukannya adalah dengan mengumpulkan koran bekas. Dengan menyodorkan kata lingkungan dan koran bekas, pembaca dan pendengar teks tersebut dapat langsung mengetahui isi informasi yang akan mereka terima. Selanjutnya, cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf. Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Biasanya kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Jelas ya? Selanjutnya, yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam
dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan kembali, tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Contoh mencari kata kunci pada teks paragraf. Yuk kita baca sama-sama paragrafnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah perhatikan dulu ya. Tadi video itu tentang apa? Tentang apa tadi? Kata kunci. Kata kunci ya. Tapi sebelum Bapak membahas tentang kata kunci, di sini ada teks fiksi ya. Ya, pembahasan kita hari ini ada teks non fiksi ya. Sebelum Bapak akan masuk kepada kata kunci, Bapak akan menjelaskan dulu ini ya. Ya, akan disambungkan kepada video nanti ya. Nah, teks fiksi adalah karangan seseorang berdasarkan imajinasi ya. Bersifat tidak nyata, contohnya ya, dongeng ya. Dongeng terus cerpen, karangan ya. Biasa kamu menghayal, misalkan yang biasa menghayal terus dituangkan ke dalam tulisan. Nah, itu adalah teks fiksi ya. Jadi karangan tapi itu tidak terjadi ya. Ada lagi teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Adalah teks yang berisi fakta, data, dan sifatnya nyata ya, yang memuat waktu, tempat-tempat, kejadiannya di mana. Nah, itu jelas. Itu adalah teks non fiksi. Contohnya biografi ya. Ada lagi berita, sejarah. Sejarah betul tidak terjadi? Betul tidak terjadi? Betul ya, sejarah itu tidak bohong. Misalkan sejarah tentang perjuangan pahlawan itu benar terjadi. Nah, itu adalah masuk kepada teks non fiksi. Terus berita, misalkan di TV ya. Suka nonton berita? Suka nonton berita? Nah, itu berita benar-benar terjadi. Tidak karangan dan tidak bohong ya. Nah, di dalam cerita baik cerpen ataupun ya berita atau karangan-karangan itu biasanya memuat judul. Betul tidak? Memuat judul ya. Memuat judul. Nah, di judul itu ya, judul itu adalah sebuah awal kita menemukan kata kunci. Sebab judul itu hampir mencakup tentang bacaan yang akan dicatat di bawahnya, diceritakan di bawahnya. Dengan judul saja kita udah bisa menyimpulkan, sedikit menyimpulkan. Oh, ini menceritakan tentang misalkan bermain. Berarti kita sudah tahu bahwa yang akan diceritakan di bawah itu pasti tentang bermain ataupun penjelasannya apa itu nanti akan dijelaskan. Jadi dengan judul itu sebuah awal kita menemukan kata kunci ya. Harus dipahami nih ya. Itu. Terus isi atau informasi sebuah teks dapat digambarkan melalui kata kunci itu biasanya kita bisa dibaca dulu ya. Dibaca dulu beberapa kali. Nanti kita akan bisa menemukan kata kunci. Nah, menemukan kata kunci itu cirinya seperti apa? Ya, cirinya seperti apa? Nah, untuk menemukan kata kunci, ya, mencari kata kunci caranya yang pertama yaitu cari kata yang sering muncul di cerita tersebut atau di bacaan tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan ada kata Indonesia itu misalkan di cerita tersebut tentang perjuangan, ternyata
nama bangsa Indonesia di situ muncul beberapa kali ya. Pertama diceritakan di atas Indonesia, ke bawah lagi ada kata Indonesia, ke bawah lagi ada kata Indonesia. Nah, berarti sudah dipastikan bisa jadi itu kata kuncinya adalah Indonesia. Dan kata kunci juga tidak satu, bisa 2 kata kunci atau 3 kata kunci. Tergantung berapa banyak di cerita tersebut kata kunci itu yang sering muncul ya. Nah, mencari, supaya lebih mudahnya perhatikan ciri kata kunci. Jadi kata kunci itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, perhatikan kata kunci itu terdiri dari 1 atau 2 kata yang membentuk frase ya. Frase kata itu adalah membentuk kata yang bermakna pada suatu benda. Contohnya misalkan ayam goreng ya. Ayam goreng. Nah, 2 kata tersebut misalkan sudah bisa dipastikan dengan ayam goreng tersebut. Oh, berarti ayam goreng tersebut menunjukkan kata benda yang bisa jadi itu memudahkan kita untuk mencari kata kunci. Selanjutnya ada membentuk kata yang bermakna ya. Jadi bermakna itu berarti ya. Makna itu penting di dalam karangan tersebut ya. Jadi bermakna ya. Kenapa senyum-senyum ya? Bermakna berarti ya. Berarti itu ya sangat luar biasa. Jadi kata bermakna tersebut kata yang bisa mewakili cerita tersebut atau paragraf di dalam cerita tersebut ya. Selanjutnya bentar. Bapak scroll ke bawah ya. Apa tuh? Baca. Mewakili seluruh informasi ya. Itu mewakili seluruh informasi ya. Itu ciri-ciri dari kata kunci ya. Kata kunci. Nah, kalian sudah memahami kata kunci ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ada yang kalau tidak ada yang ditanyakan, perhatikan ya. Dalam belajar kita juga pasti mempunyai tujuan ya. Betul tidak? Betul. Kita dalam belajar pasti mempunyai tujuan ya. Berarti tujuan kita belajar hari ini apa ya? Ada tujuannya ya, supaya dalam pembelajaran kita itu menjadi terarah ya. Ini sudah diceritakan ya. Sudah. Nanti apa sih Pak tujuan belajar hari ini ya? Ya, silakan diperhatikan dulu ya. Kelihatan gambarnya? Cuman kelihatan tidak nih? Kelihatan ya. Oke, nah jadi apapun baik makan kita mempunyai tujuan ya. Baik minum kita mempunyai belajar juga mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita dapat lihatnya di sini ya. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ya perkiraan informasi dan kata kunci yang terdapat pada teks non fiksi dengan tepat ya. Itu. Terus peserta didik dapat menganalisis informasi yang diperoleh di dalam teks bacaan dengan tepat ya. Tuh. Selanjutnya peserta didik mampu menunjukkan kata kunci yang terdapat dalam sebuah bacaan yang benar. Jadi diharapkan dengan pembelajaran ini kalian bisa menemukan kata kunci dengan benar ya. Selanjutnya peserta didik dapat mempresentasikan. Apa itu mempresentasikan? Yaitu
Ya, menyampaikan di depan, ya. Menyampaikan di depan hasil kerjaan kalian nanti, ya. Itu harus berani, ya. Oke. Selanjutnya, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri pubertas, ya. Pubertas pada laki-laki ataupun pada perempuan. Selanjutnya, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat membandingkan ciri masa pubertas pada laki-laki dan masa pubertas pada perempuan dengan benar, ya. Tuh, banyak sekali tujuannya, ya, supaya ini ada jelas nanti, ya. Sampai mana tadi Bapak? Nah, nih. Sekarang yang selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan pengaruh perubahan fisik pada laki-laki saat pubertas, ya, dengan tepat. Nah, itu tujuan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus punya tujuan, ya, supaya nanti dalam prosesnya itu menjadi terarah, ya. Tuh. Oke. Tadi kembali kepada kata non fiksi atau kata fiksi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Benar, tidak ada pertanyaan. Berarti Bapak anggap kalian sudah paham. Oke, ya. Nah, sekarang perhatikan. Biasanya dalam pemberitaan itu, di dalam cerita itu, kadang sekarang di TV suka ada diceritakan tentang, ya, kasus-kasus kriminal, ya. Kasus kriminal kayak kejahatan kepada misalkan perempuan, ya. Perempuan. Itu biasanya hubungannya dengan, ya, dengan masa-masa remaja yang sangat kurang pergaulan di masa remaja itu biasanya kurang baik, ya. Nah, masa remaja kalau misalkan di dalam pelajaran IPA itu biasanya disebut dengan apa? Dengan masa pubertas, ya. Betul tidak? Betul. Masa-masa pubertas, ya. Perhatikan di sini Bapak akan menampilkan tentang, ya, tentang, ya, ada masa pubertas, ya. Kelihatan di sininya? Kelihatan, ya. Ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, ya. Oke. Masa-masa pubertas, lihat di sini, ya. Nah, masa pubertas, ya. Lihat. Nah. Perhatikan, masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, ya. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun, ya. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun, ya. Nah, ini sudah. Nah, masa remaja itu adalah masa pubertas. Pubertas itu ada pubertas laki-laki dan ada pubertas perempuan. Itu semuanya mempunyai ciri masing-masing, ya. Ada yang sama, ada juga yang beda, ya. Antara pubertas laki-laki dan pubertas perempuan, ya. Oke, lihat, ya. Lihat ke depan. Sini ciri-cirinya. Perhatikan. Nah, di sini dibedakan, ya. Ciri-cirinya, ya. Bapak bahas dulu tentang ciri masa pubertas pada laki-laki. Perhatikan. Yang pertama, tumbuh rambut, ya, di area kemaluan, ya. Tuh. Itu yang pertama, ya. Bapak tidak bicara, pokoknya kalian kalau mau senyum silahkan, ya. Yang terpenting jangan berpikiran negatif, ya. Kita harus tetap
berpikiran positif ya. Kalau berpikiran negatif nanti ujung-ujungnya kalian ingin tertawa terus ya. Yang kedua, laki-laki itu tumbuh kumis. Kalian sudah berkumis? Kalau Bapak sudah, berarti ya Bapak sudah lewat dari masa pubertas, sudah masuk masa tua ya. Nah, tumbuh kumis dan jakun. Jakun itu apa sih? Jangut. Nah, ini. Bukan ya. Jakun ini Farid ya. Nih, tumbuh kumis dan jakun. Berarti kalau sudah tumbuh kumis dan jakun, misalkan dari tadinya masuk remaja ternyata kok saya tumbuh kumis. Berarti kalian sudah masuk kepada masa pubertas untuk laki-laki ya. Selanjutnya dada terlihat bidang. Bidang itu jadi membentuk ya, jadi bagus ya. Ya. Membentuk jadi agak membesar ya. Jadi membentuk bagus, jadi kelihatan wah gitu ya untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak, jangan dulu sekarang perempuan tahan, nanti Bapak akan bahas laki-laki dulu ya. Jadi dadanya menjadi lebih membidang ya, membentuk ya. Lebih luar biasa ya. Selanjutnya suara berubah menjadi lebih berat. Biasa suaranya kalau bahasa kita nyamingkan ya. Tapi kalau misalkan sudah masuk masa pubertas, suaranya itu menjadi gitu ya. Jadi berat, menjadi besar suaranya untuk laki-laki. Selanjutnya kulit berminyak dan biasanya tumbuh jerawat. Nah, itu adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Apakah Azka sudah seperti ini? Belum ya. Ada lagi. Ciri yang paling ini, biasanya laki-laki itu mimpi, kalau Bapak menyebutnya mimpi kawin atau mimpi basah. Ini tidak ditemukan sama perempuan. Ini hanya untuk khusus laki-laki. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalkan laki-laki sudah mimpi seperti itu, mimpi nikah, berarti laki-laki tersebut sudah masuk kepada masa pubertas, sudah masuk masa remaja tuh ya. Jadi siap-siap kalian harus lebih, dirinya harus lebih luar biasa ya, mengurus dirinya. Sekarang ciri-ciri masa pubertas perempuan. Oke, sekarang laki-laki perhatikan ya. Tadi Bapak membahas laki-laki, sekarang perempuan. Lebih fokus. Perempuan nih, tumbuh rambut di area yang sama ya, di area-area tertentu. Ini sama dengan laki ya. Yang kedua, payudara mulai membesar ya. Payudara mulai membesar ya. Perhatikan, laki-laki seperti itu tidak? Tidak ya. Ini khusus perempuan. Ini tidak sama dengan laki-laki, berarti beda ya. Selanjutnya, pinggul melebar ya. Pinggul melebar untuk perempuan. Selanjutnya kalau ini sama nih, kulit berminyak dan berjerawat ya. Dan satu lagi yang paling sentral, yang paling penting, ini bisa diketahui sama perempuan, yaitu menstruasi. Itu ya. Laki-laki menstruasi tidak? Tidak. Kalau perempuan itu hanya pada perempuan ya. Tapi jangan sekali-kali nanya-nanya laki-laki sama, jangan ya. Itu khusus perempuan ya. Tuh. Jadi oke. Paham sampai sini? Benar. Benar ya. Di sini ada ciri-ciri masa pubertas laki-laki. Coba baca. Laki-laki masa pubertasnya apa saja? Tumbuhnya rambut di area-area tertentu. Selanjutnya, tumbuh kumis dan jakun. Terus, dada terlihat bidang. Sok suaranya dibuka supaya. Terus, suaranya berubah menjadi lebih berat ya. Terus, kulitnya berminyak dan berjerawat. Di sini belum tertulis. Dan laki-laki itu mimpi kawin atau mimpi basah. Selanjutnya perempuan, tumbuhnya rambut di area-area tertentu. Bukan rambut sebenarnya, bulu-bulu halus ya. Selanjutnya payudara mulai membesar. Selanjutnya pinggul melebar. Selanjutnya kulit
Oke, karena mulai sudah agak ini, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Oke ya, perhatikan Bapak akan menyebutkan tentang ini. Perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, ya. Sok, perhatikan. Menyanyikan lagu tentang masa bertas. Nah, perhatikan. Ini lagu tentang masa pubertas. Ya. Anak hebat, tubuhku sehat. Di masa pubertas, sikapku tepat. Olah hidup yang sehat, cukup beristirahat. Silakan perhatikan. Makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju, aku harus waspada menutupi aurat, bersih serat keringat. Cukup beristirahat, makanan bergizi dan berolahraga. Muka dan rambut dicuci selalu. Mandi yang bersih mencegah bau. Bila memakai baju, aku harus waspada menutupi aurat, bersih serat keringat. Nah, udah ya. Surat lagu tentang masa pubertas ya. Jadi pubertas itu kita selain tadi mengetahui tentang ciri-ciri dari pubertas, sekaligus dengan masa pubertas ini kita harus menjaga diri kita ya, supaya harus tetap bersih ya. Bersih diri kita, mandi teratur, gosok gigi teratur, pakai pakaian ya, baik pakaian luar ataupun pakaian dalam juga harus kalau misalnya sekaligus dengan masa pubertas ini kita harus menjaga diri kita ya, supaya harus tetap bersih ya, bersih diri kita, mandi teratur, gosok gigi teratur, pakai pakaian ya, baik pakaian luar ataupun pakaian dalam juga harus kalau misalkan sudah kotor itu harus diganti ya, supaya kuman itu tidak menempel di dalam diri kita ya. Jadi ya, kerapian itu harus ya. Sekarang perhatikan ya. Tadi Bapak sudah menunjukkan lagu masa pubertas. Lagu di Indonesia itu banyak ya. Ada lagu-lagu seperti kalian menyanyikannya seperti ya. Juga lagu tentang lagu-lagu nasional dan lagu-lagu bangsa atau lagu-lagu daerah. Nah, ikan ini mungkin bisa kalian lihat ya. Ayo, mungkin sekarang dengan
itu adalah lagu daerah yaitu Aku Cinta Lingkungan. Ya, Aku Cinta Lingkungan itu adalah lirik ciptaannya diciptakan oleh Uli ya. Uli Hari Rusadi ya. Tuh. Uli Hari Rusadi. Ya. Diciptakan oleh Uli Hari Rusadi ya. Ya. Perhatikan. Nah, sebelum Bapak ini sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelompok yang pertama ya. Sok silahkan Arif. kelompok Khalifah silahkan gabung ke ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir sama kelompok 5. Kelompok Khalifah ya. Dua kelompoknya Pak ya. Bapak tunjuk Ayu, Fitri, Dela, Andin ya. Silahkan kepada yang ditunjukkan tadi ke meja masing-masing. Bawa tasnya. Keluar gue. Aslo. Yo. Sudah? Yuk supaya waktu kita efektif ya. Pastikan ya. Ada tiga Mirna. Farudin, Mirna, Farudin, Mirna, ya. Atau enggak naik pindah ke sana. Farudin di sini sendiri. Ulang oyak-oyakan. Coba belah di tuan. Aja belah di tuan. Pernah kita ngajakin. Ini kelompok. Tasnya di Agak di mana ya? Bapak nanti akan menyampaikan yaitu lembar LKPD ya yang akan kalian kerjakan ya. Ini kelompok memori nabah kencan. ya, perhatikan. Ya. Sudah ada lembar LKPD-nya? Sudah ya di masing-masing kelompok ya. Perhatikan. Kalian pasti ini mau apa nih Pak Guru ya memberikan ini pasti ada kerjaan yang harus kalian selesaikan ya. Kerjaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama nih, di sini ada nama kelompoknya ditulis kelompok Fitri gitu ya. Atau kelompok 1 Fitri silakan. Nama anggotanya silakan tulis ya.
Di sini ada bacaan yang dibaca. Silakan kalian baca bacaan ini. Sesudah dibaca ini, perhatikan ya. Kelihatan? Dibaca ini nanti di sini ada pertanyaan yang harus kalian isi. Untuk pertanyaan 1 ada A, B, C, D, ada 5. Isinya di sini, ya. Dela, ayo ya. Paham tidak? Untuk pertanyaan 1 isinya di sini, ya. Dan untuk pertanyaan 2 isinya di sini, ya. Mengisinya di sini, ya. Tuh. Selanjutnya dibuka lagi. Nah, ini ada gambar. Ini masa apa? Masa pubertas ya. Ada masa pubertas, ada masa balita ya. Tuh. Nah, di sini ada gambarnya. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada soal yang harus dijawab. Paham ya? Untuk nomor 1 silakan diisi di sini. Kelihatan? Untuk nomor 2 juga di sini ya. Kalau yang ini adalah nyanyian ya. Nyanyian yang sudah disampaikan tadi ya, tapi nanti Bapak akan bahas lagi tentang karena baru sedikit ya dibahasnya. Nah, kalian silakan nyanyi bersama kelompoknya dulu masing-masing ya. Nanti ya, ini ada yang harus mempresentasikan ya. Kalau misalkan waktunya ya, ada kita presentasikan semuanya. Kalau misalkan tidak ada, nanti perwakilan saja nanti per kelompok ya, atau kelompok siapa yang mau nanti ke depan ya. Mungkin. Itu aja. Ada pertanyaan tentang cara mengerjakan LKPD? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan ya. Oke. Stop dikerjakan. Stop, silakan. Waktunya. Stop, silakan. Bantu temannya. Buku temanya kalau ini di sini ya. Buku temanya dibuka, sok. Bantu temannya ya. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu. Sok, silakan kerjakan. Bantu ya, ya. Sok dibuka bukunya. Silakan. Ya. Sok efektif, Pak. Silakan gabung sama temannya. Supaya nanti dalam kerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada hal yang mesti ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak. Nanti hasil kerjaannya itu dibacakan, dipresentasikan ke depan ya.
kasih masukan rumahnya ya. Tuh. Oh, jawaban nomor 1 ini. Oh, silakan. Dibuka bukunya di atas meja, jangan di sana ya. Ya. Buka yang dibuka. Cuman ada tuh ya. Di sini ada pencipta lingkungan dan di sini ada satu kertas sebelumnya. Ada. Ya. Hah? Mana? Iya, nanti dibacakan hasilnya. Iya. Iya, sebelah ke depan. Tunjuk ya bagian siapa nanti yang bagian ke depan.
pertama ya. Yang pertama ya. Ya, yang pertama. Jadi yang ini ya. Kelompok 2 sama mempresentasikannya yang pertama. Kelompok 3 itu mempresentasikannya yang kedua tuh ya. Masa kelompok 4 juga sama ya. Mempresentasikannya yang ke pertanyaan selanjutnya yaitu masa pubertas. Dan kelompok 5 mempresentasikannya adalah menyanyi ya. Itu kelompok 5. Ke depan semua apa? Ke depan semua ya. Nanti kelompok 5 silakan ke depan ya, Pak Arif nanti ke depan ya. Yang menanggapi kelompok 1 siapa? Yang menanggapi kelompok 1? Andin, yang menanggapi kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang menanggapinya kelompok 1 lah, gitu ya. Kelompok itu ya. Jadi saya menanggapi kelompok 2. Ini perhatikan. Bella, perhatikan dulu kelompoknya. Nih, yang menanggapi kelompok 3 adalah kelompok 4. Yang menanggapi kelompok 4 adalah kelompok 3. Berarti yang menanggapinya nanti Dela. Kalau di sini yang menanggapi kelompok 3 adalah Ayu. Yang menanggapi kelompok 5 itu bisa Fitri lah. Atau yang ya itu. Karena kelompok 5 beda ya. Oh kalau saya menanggapi juga. Menanggapi dia lah ya. Kalau tidak ini yang menanggapi kelompok kelompok 5 adalah Ayu lah. Ya. Kelompok 3 bisa. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai saja dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Dari saya dari kelompoknya. Saya dari kelompok 1. Nama anggota Maya, 2 Hawa, 3 Isa, 4 IPA. Ya, stopnya dibacakan. 1A Kampung Rawajati. Pertanyaannya dulu apa? Ya. 1. Apakah judul teks di atas? Kampung Rawajati. B. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? Sampah dan lingkungan. C. Apa saja informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasar kata kunci? Peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Apakah isi bacaan sudah sesuai dengan kata kunci yang kalian sebutkan? Sudah kalian kata kunci kata sampah dan lingkungan. Yang lain yang ribut lah. Jika mendapat kalian berbuat, bagaimana mengelola sampah isi bacaan kalian? Apa yang dapat kalian lakukan terhadap sampah di sekitar rumah kalian? Sebutkan ke dalam bak sampah. Oke, silakan duduk. Ya. Yang menanggapi kelompok ini silakan. Kelompok 2. Luar biasa lagi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 katanya sudah bagus. Tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Oke, silakan. Andin, silakan ke depan.
Udah jadi itu kan. Alvin. Udah nih, siap. Dok. Dok, apakah ada yang menanggapi Fitri? Apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sangat baik, itu pengamatan dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Oke, ya. Suaranya nanti agak ini ya. Nih, boleh di supaya kedengaran sama teman-temannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Yang satu, pasti tadi Barin. Ya. Oke. Itu yang disampaikan oleh Dela. Perhatian ya. Soalnya komentari apa yang disampaikan oleh Dela. Ada apa? Apa yang disampaikan oleh kelompok 3 sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Oke. Itu adalah pengamatan dari kelompok 4. Silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 sudah siap? Ya, siap. Silakan. Oh, mungkin ini. Jangan. Kamuan itu kan dah. Jadi Stop, silakan ditanggapi, Dela. Oke, apa yang disampaikan menurut pengamatan kelompok 3, apa yang disampaikan oleh kelompok 4 sangat bagus sekali. Silakan tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, kali ini beda nih yang kelompok 5 ya. Tapi sebelum ke depan, supaya nanti ini kita nyanyi dulu nih ya. Ya. Hah? Pakai nanti semuanya ke depan ya. Ya. Nyanyi. Ya. Ada apa? Ada kesulitan? Ini ya. Nah, kita bahas dulu nih ya. Ya, nah, di sini ada nih.
Tapi ada perlu catatan-catatan ya. Semuanya sudah bagus ya. Semuanya sudah berani tampil ke depan, itu sangat luar biasa sekali. Tapi kita dalam tampil juga harus maksimal ya. Pertama, kalau kita mempresentasikan itu suaranya harus jelas ya. Tuh, harus jelas ya. Supaya apa? Yang mendengar itu memperhatikan, yang mau mengomentari itu mudah nanti. Oh, ternyata kekurangan kelebihannya di situ ya. Yang kedua, ya. Kalau kita ke depan baik itu menyanyi ataupun apapun itu jangan malu-malu lah. Suaranya dibuka, jangan kaku ya, jangan melempem ya. Semangat ya. Karena kita dalam situasi belajar, mau salah mau benar itu kalau belajar seperti itu. Ada salahnya, ada benarnya ya. Jadi harus berani tampil ke depan ya. Oke. Itu catatan dari Bapak ya. Kalau dari jawabannya Bapak lihat sudah bagus ya. Bagus. Mungkin ada sedikit yang harus diperbaiki ya. Tapi kalau dilihat semuanya itu sudah bagus sekali. Ya. Nah, dari rangkaian pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, perhatikan. Yang sudah Bapak jelaskan tadi, perhatikan. Yang sudah Bapak jelaskan tadi, mulai dari teks non fiksi, mencari kata kunci ya, itu ada ciri-cirinya ya. Itu kalian jangan hanya bisa di sini, tapi harus dipelajari di rumah ya. Tadi mencari kata kunci seperti apa, non fiksi seperti apa, ya itu. Selanjutnya masa pubertas juga yang dipelajari ya. Pubertas perempuan itu tadi apa? Menstruasi ya. Di dalam masa pubertas juga harus menjaga kesehatan. Selanjutnya ada nyanyian tadi, nyanyian daerah. Seperti apa? Aku cinta lingkungan ya. Itu karya ciptaannya adalah Uli Hari Rusadi ya. Di situ ada, perhatikan, ada tangga nada ya. Tangga nada ya, di dalam itu ada tangga nada yang harus ada interval nada ya, interval nada ya. Itu harus ya, harus diperhatikan oleh kita ya. Interval nada, ada tangga nada, ada ya jarak nada. Nah, itu harus kalian benar-benar pahami ya. Tuh. Nah, dari pembahasan tadi silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti Bapak anggap kalian sudah memahami. Sekarang kalian akan diberikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi untuk diisi ya. Diisi mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Silakan, ada nama. Berapa orang? 5. Sok, silakan. Nama orang kan. Sorangan. Lengkap dulu. Pak, elah Dewi. Itu Pak. Ini mana kerja teh? Iya. Sok, dengan lembar evaluasi ini nanti ya. Silakan ya.
kumpulkan ya. Membaca KPD yang tadi. Ini yang ini nih. Yang kelompok tadi. Beda, yang ini aja. Ada KPD-nya kelompok iya di sini. Yang nomor 9, 10, 8. Berurutan ya dari nomor 1 dulu. 6 ini. Lalu 6 di sini. Itu nggak apa-apa ya. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan ya. Stop, silakan dikumpulkan. Yang sudah. Ini belum dikasih nama siapa nih? Sudah semua dikumpulkan? Sudah ya. Sudah perhatikan. Ini. Rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan ya. Mulai dari kita membahas tentang kata kunci ya. Silakan nanti dihafalkan lagi ya. Tentang masa pubertas ya. Tentang menyanyikan lagu ya. Nanti menyanyikan lagu ya. Contohnya tadi lagunya apa? Aku cinta lingkungan ya. Itu nadanya harus benar ya. Intervalnya juga harus jelas ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya masih di tema 6, yaitu kita akan membahas tentang
tanggung jawab ya. Karena kita semuanya juga mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini ya, apakah sekali lagi ada yang mau bertanya tentang pelajaran? Daisa ada? Ya? Insya Allah kalian Pak, berarti insya Allah kalian memahami tentang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, amin. Ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa mengaplikasikan ilmunya, ya, ilmunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk itu, karena waktu pelajarannya sudah selesai, ya.